Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarfa Makfira dengan NIM 4522048048. Dosen pengampu Pak Arif Fauzan SKMMT, mata kuliah Teknologi Imersif. Tujuan video ini dibuat adalah untuk mengerjakan tugas pengganti UAS, yaitu menjelaskan salah satu materi dari teknologi imersif. Dan topik yang saya ambil adalah Augmented Reality atau AR. Augmented Reality atau AR adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Tidak seperti VR yang sempurnanya menggantikan kenyataan, namun Augmented Reality hanya menambahkan atau melengkapi kenyataan. Hal ini membuat Augmented Reality sesuai sebagai alat untuk membantu persepsi dan interaksi penggunanya dengan dunia nyata. Menambahkan sebuah lapisan gambar maya dimungkinkan untuk menghilangkan atau menyembunyikan lingkungan nyata dari pandangan pengguna. Saat perkembangan teknologi semakin meningkat, hal ini juga berpengaruh terhadap bidang computer vision. Beberapa hal yang dikerjakan oleh computer vision adalah recognition, motion, skin reconstruction, dan image restoration. AR adalah salah satu teknologi yang menggunakan teknik computer vision dalam menentukan kesesuaian antara citra dan dunia nyata, menghitung force, projection matrix, homografi dari persesuaian-persesuaian ini. Kunci kesuksesan dari sistem AR adalah meniru semirip mungkin kehidupan dunia nyata. AR Toolkit Plus. AR Toolkit Plus merupakan pustaka AR yang secara luas dipakai oleh aplikasi AR di seluruh dunia. Bersifat open source di bawah lisensi GPL dan mudah digunakan. AR Toolkit Plus adalah pengembangan dari pustaka AR sebelumnya, yaitu AR Toolkit yang dikembangkan oleh Hirokazu Kato di Hiroshima City University dan Mark Billinghurst di Human Interface Technology Laboratory atau HIT Lab. Pustaka OpenGL. Dalam memunculkan citra sintetis di layar komputer dibutuhkan pustaka khusus. Dalam hal ini kita menggunakan pustaka OpenGL yang bersifat cross-platform. Artinya dapat diimplementasikan pada hampir semua sistem operasi termasuk Windows. Alternatif lain selain OpenGL ada juga pustaka DirectX yang hanya mampu dijalankan di sistem operasi Windows. Marker. Marker adalah pola yang dibuat dalam bentuk gambar yang dikenali oleh kamera. Pola marker ini dapat dibuat dengan aplikasi desain grafis seperti Photoshop. Untuk marker standar, pola yang dikenali adalah pola marker dengan bentuk persegi dengan kotak hitam di dalamnya. Pada AR Toolkit, tersedia folder yang berisi marker-marker standar yang dapat dipakai oleh pembuat AR pemula. Prinsip kerja Augmented Reality. Sistem Augmented Reality bekerja berdasarkan deteksi citra digital. Prinsip kerja dari AR ini cukup sederhana, hanya terdiri atas kamera, perangkat monitor, dan dalam kasus-kasus tertentu memerlukan perangkat khusus untuk berinteraksi dengan objek virtual seperti gambar di atas ini. Untuk menggambar objek virtual dalam dunia nyata, terdapat 5 langkah. Pertama, hasil tangkapan citra dari kamera atau webcam diubah dalam bentuk binari hitam dan putih. Dalam citra ini kemudian dilakukan pencarian terhadap pola kotak. Kemungkinan ada beberapa kotak yang dikenali dalam tab ini, namun tidak semua kotak tersebut adalah marker. Untuk setiap kotak yang terdeteksi, dilakukan kesesuaian terhadap marker yang sudah dilatih sebelumnya. Jika sesuai, maka AR Toolkit Plus menambahkan marker tracking atau fiducial marker. AR Toolkit Plus kemudian menggunakan ukuran marker dan pola orientasi yang telah diketahui untuk menghitung posisi kamera relatif terhadap marker. Hasil dari perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam matriks. Perkembangan Augmented Reality. Sebagaimana yang diketahui, Augmented Reality memiliki prospek yang sangat menjanjikan untuk pengembangan di masa depan, baik secara langsung maupun tak langsung. Perkembangan tersebut tentulah amat luas dan bisa menjangkau berbagai bidang dan aspek kehidupan manusia karena dengan adanya teknologi Augmented Reality, secara sadar manusia telah memasuki tahap baru era milenium di mana kenyataan 3 dimensi dapat terstimulasi dalam dunia 2 dimensi dengan penambahan informasi secara virtual maupun sebaliknya di mana suatu pencitraan 2 dimensi menjadi sebuah informasi seperti objek 3 dimensi. Perkembangan AR di masa depan sangatlah vital bila dijabarkan secara substansial. Pada beberapa hal, perkembangan AR bisa dikategorikan dalam beberapa bidang pokok yang mengkhususkan pada aspek kehidupan tertentu seperti sebut saja bidang pendidikan, bidang medis, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, bidang sosial politik, hingga ke dunia militer, walau masih dalam tahap research and development.
Demikian yang dapat saya paparkan dengan penjelasan ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul penjelasan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.